Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di PT Unilever Indonesia. Nah, sebelum masuk ke PPT-nya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Cynthia Chandika Dewi dengan nomor absen 4 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Beda Yulia Sasmita Surentias, absen 18 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ainita Berlian Cynthia Dewi, nomor absen 22. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya, di sini ada beberapa daftar isi yang kami cantumin di PPT. Yang pertama itu ada background, yang kedua itu ada company overview, yang ketiga ada problem analysis, yang keempat ada salutation and recommendation, yang terakhir ada conclusion. Nah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, topik yang pertama yaitu ada background atau latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari laporan kami yaitu tentunya di industri fast moving consumer goods ini tidak hanya menuntut soal kualitas produk yang diberikan, tetapi juga menuntut soal etika dan nilai kemanusiaan yang diberikan. Nah, maka dari itu PT Unilever di sini sedang mengalami hal tersebut, yaitu mengalami suatu boykot massal yaitu di Indonesia yang dipicu oleh sentimen geopolitik global dan sudah menyebar di media sosial. Maka dari itu dari tindakan boykot massal tersebut menyebabkan kinerja penjualan menurun dan kepercayaan konsumen menjadi menurun juga. Maka dari itu di laporan ini, di presentasi di kali ini, yaitu kita akan melaporkan seperti apa yang terjadi sebenarnya tentang PT Unilever ini, tentang boykot massal itu seperti dampaknya apa, penyebabnya apa, dan strategi yang akan dilakukan PT Unilever itu seperti apa. Nah, di akhir nanti kita akan juga menjelaskan tentang solusi dan rekomendasi yang mungkin bisa membantu kondisi tersebut gitu. Dan untuk topik yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, dan terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan materi kedua, yaitu mengenai company overview. Nah, di company overview ini yang pertama itu ada company profile. Nah, perlu kita ketahui PT Unilever Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 5 Desember 1933 dengan nama awal yaitu Silvaviken N.V. Dan pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan mengalami perubahan nama itu menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan pada tanggal 30 Juni 1997, perusahaan kembali mengalami perubahan nama yaitu menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini merupakan bagian dari Unilever Group yang dimana induk usahanya yaitu Unilever Indonesia Holding BV dan induk usahanya yaitu Unilever N.V. yang berbasis di Belanda. Mengenai kantor pusat dari PT Unilever Indonesia ini itu berlokasi di Geraha Unilever BSD City Tangerang dengan fasilitas pabrik yang tersebar di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, serta kawasan industri Rangkut, Surabaya, Jawa Timur. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai visi misi dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama itu dari visi. Visinya yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang setiap harinya. Dengan misi yang pertama yaitu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua yaitu membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga itu ada menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir itu ada senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat serta mengurangi dampak kepada lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai company products and service
dari PT Unilever Indonesia. Nah, untuk produknya, di sini produknya ada 3. Yang pertama itu ada home care, yang dimana terdiri dari Rinso, Sunlight, Molto, Newport, dan Fixal. Yang kedua itu ada personal care, yang terdiri dari Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, Clear, Pepsodent, dan Rexona. Dan yang ketiga itu ada food and refreshment, yang terdiri dari Bango, Royco, Sariwangi, dan Waltz. Nah, mengenai servis atau pelayanannya, di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada distribution service, yang terdiri dari national distribution and management. Yang kedua itu ada business partnership, yang terdiri dari collaboration with UMKM dan suppliers. Yang ketiga itu ada education programs, yang terdiri dari health, hygiene, and nutrition education. Yang terakhir ada CSR and sustainability, yang terdiri dari environmental programs, waste reduction, dan empowerment. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem analysis. Nah, di balik kesuksesan dari PT Unilever Indonesia sendiri, perusahaan ini juga menghadapi permasalahan cukup kompleks, di mana sejak tahun 2023 perusahaan ini menghadapi aksi boykot yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan tagar #boykotunilever. Nah, Unilever ini dinilai mendukung Israel atau memiliki keterkaitan bisnis dengan negara tersebut. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama adanya isu geopolitikal global, di mana pemboikotan ini dipicu oleh konflik Israel-Palestina dan persepsi bahwa Unilever ini memiliki hubungan bisnis dengan Israel. Kemudian faktor yang kedua yaitu sentimen publik muslim. Nah, dengan sekitar 87% populasi Indonesia yang beragama Islam, gerakan pro-Palestina ini mendorong konsumen untuk menghindari produk yang dianggap pro-Israel atau mendukung Israel. Kemudian faktor yang ketiga itu ada tekanan opini publik, di mana penyebaran informasi di media sosial ini didorong oleh tagar yang sangat viral yaitu #boykotunilever yang memperkuat opini negatif publik dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk Unilever. Di mana hal tersebut sangat berdampak kepada yang pertama ada penurunan penjualan, di mana terdapat penurunan permintaan untuk beberapa produk Unilever yang tercermin dalam penurunan penjualan sekitar 15% pada kuartal terakhir tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kemudian dampak yang kedua yaitu adanya penurunan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar Unilever Indonesia ini turun menjadi 34,4% pada kuartal ketiga tahun 2023 dari yang sebelumnya itu adalah 38,5%, yang dimana hal ini menunjukkan posisi yang lebih lemah di pasar domestik. Dan dampak yang ketiga itu ada dampak global, di mana penurunan kinerja pasar domestik mempengaruhi kontribusi Unilever Indonesia terhadap penjualan grup, karena Indonesia itu merupakan pasar kunci, di mana situasi ini menjadi perhatian strategis bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Nah, dengan adanya faktor dan juga dampak pada perusahaan ini, Unilever ini mempersiapkan strategi. Yang pertama itu ada Unilever Indonesia ini menjalin kerjasama dengan komunitas keagamaan, di mana Unilever berupaya untuk mengklarifikasi berbagai misinformasi yang beredar, khususnya ini itu terkait dugaan afiliasi dengan Israel, di mana perusahaan menekankan bahwa kegiatan produksi Unilever Indonesia dilakukan sepenuhnya di dalam negeri dan pasar lokal. Kemudian strategi yang kedua itu ada Unilever Indonesia meluncurkan kampanye pro lokal, di mana kampanye ini menekankan dukungan Unilever terhadap petani sawit di Indonesia dengan penggunaan tenaga kerja lokal serta aktivitas manufaktur domestik, dengan tujuan membangun citra Unilever sebagai merek yang berkontribusi bagi Indonesia serta meredam sentimen boykot di masyarakat. Kemudian strategi yang ketiga itu ada perusahaan ini melakukan ekspansi dan atau bisa dibilang penataan portofolio produknya kembali, di mana perusahaan mengembangkan inovasi baru serta melakukan perbaikan pada sistem distribusi untuk menjaga stabilitas harga sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan fokus portofolio perusahaan dengan beberapa produk. Kemudian strategi yang keempat, di mana Unilever Indonesia ini menyalurkan bantuan sekitar 1,5 miliar kepada masyarakat Palestina melalui Lazismu pada Januari 2024,
Dengan penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari nota kesepahaman untuk program kemanusiaan yang berkelanjutan, dan strategi yang terakhir itu adalah penyampaian pernyataan resmi pada Juni 2024, di mana pernyataan ini disampaikan melalui situs resmi perusahaan, media sosial, serta berbagai kanal media lainnya, yang bertujuan untuk menunjukkan sikap perusahaan terhadap isu kemanusiaan serta memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat persepsi negatif sebelumnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sini ada solution and rekomendasi. Oke. Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan tentang strategi yang telah dilakukan oleh PT Unilever untuk menangani boykot tersebut. Nah, strategi yang dilakukan pun sudah tepat dan efektif untuk dilaksanakan. Hanya saja ada tambahan solusi dan rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama, PT Unilever ini perlu melakukan increasing transparency of local supply chain, yaitu artinya adalah peningkatan transparansi rantai produk lokal. Gitu. Nah, jadi di sini Unilever ini perlu lebih terbuka lagi nih dalam menjelaskan produk yang dia jual ini. Dia tuh harus menjelaskan produk yang jual ini berasal dari bahan baku dan tenaga kerja lokal gitu, sehingga akan menyadarkan masyarakat bahwa boykot yang mereka lakukan itu akan berdampak pada ekonomi di dalam negerinya gitu. Dan yang kedua, PT Unilever ini perlu melakukan optimizing social listening and rapid response, yaitu artinya adalah optimalisasi social listening dan respon cepat gitu. Nah, sebelumnya kan karena penyebab dari boykot ini karena media sosial ya, karena tersebar melalui media sosial, maka dari itu PT Unilever ini perlu lebih aktif lagi nih untuk memantau dan menanggapi isu negatif yang telah tersebar secara cepat gitu. Dengan cara itu maka akan meminimalkan kesalahpahaman yang terjadi, dan untuk cara penyampaiannya pun PT Unilever perlu menggunakan bahasa yang lebih empati lagi gitu. Dan yang ketiga di sini itu ada strengthening value segment strategy, yaitu artinya adalah penguatan strategi value segment, yaitu di sini itu Unilever perlu menyediakan produk dengan barang dengan harga yang lebih terjangkau lagi gitu, agar agar konsumen tetap dapat membeli produknya meskipun PT Unilever ini tengah mengalami penurunan daya beli gitu. Dan selain itu ada continuing education program. Nah, jadi artinya adalah program edukasi yang berkelanjutan. Oke. Unilever di sini perlu membangun hubungan jangka panjang dengan tokoh masyarakat atau organisasi keagamaan gitu, melalui apa? Melalui program edukasi yang berkelanjutan. Nah, program edukasi yang berkelanjutan ini sebenarnya jangan dilakukan pada saat sedang ada masalah aja, tetapi juga harus dilakukan secara konsisten juga dan berkelanjutan gitu. Dengan melalui edukasi yang berkelanjutan ini, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang produk dari Unilever ini gitu. Misalnya ada boykot lagi nih di masa depan, maka itu akan bisa risikonya bisa diminimalkan atau solusinya bisa diminimalkan gitu. Jadi perlu adanya edukasi yang berkelanjutan dan konsisten gitu. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Oke, jadi kami sudah berada di tahap akhir dari laporan yang telah kami buat, yaitu ada kesimpulannya. Nah, jadi PT Unilever ini mengalami sebuah boykot massal, yaitu pada tahun 2023 yang disebabkan oleh sentimen geopolitik global dan sudah tersebar luas di media sosial kan. Nah, dampaknya juga cukup signifikan, yaitu terjadinya penurunan kepercayaan dan kinerja penjualan pun juga ikut menurun. Nah, maka dari itu PT Unilever ini melakukan beberapa strategi yang konsisten, yaitu penguatan transparansi, pengelolaan komunikasi publik yang adaptif, serta komitmen nyata terhadap nilai kemanusiaan. Dengan cara seperti itu pun dapat meningkatkan kepercayaan publik, dan posisi Unilever di industri fast moving consumer good pun ikut tetap terjaga begitu. Nah, untuk itu dia pemaparan dari saya, penjelasan dari saya dari solution and recommendation serta kesimpulannya, dan terima kasih. Nah, jadi itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.